Oke, bagaimana caranya menghemat baterai di iPad A16 ini? Nah, sebelumnya kita pernah bahas bahwa iPad A16 ketika dia itu di-upgrade ya ke iPad A versi 26, dia itu terasa baterainya itu jadi lebih boros nih. Nah, walaupun sedemikian kita paham ya, di sini ada berbagai macam hal ya visual yang lebih menarik di sini ya di iPadOS 26, termasuk di sini itu ada liquid glass yang mungkin itu juga berperan untuk itu semua teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadikan baterai itu menjadi lebih awet gitu ya, teman-teman di sini. Oke, sekarang kita asumsikan bahwa di sini iPad A16 ini kan WiFi only ya. Mungkin kebanyakan orang dia beli iPad A16 itu WiFi only. Walaupun demikian memang ada iPad A16 itu yang itu ada selulernya, tetapi memang lebih mahal teman-teman seperti itu, dan saya rasa memang jauh lebih efektif yang WiFi only karena perbedaan harganya itu cukup jauh gitu ya. Oke, di sini aku akan memberikan tips bagaimana caranya agar kita bisa menjadi lebih mendapatkan baterai yang awet gitu ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama adalah ini dia. Jadi bukan menjadi salah satu rahasia umum ya. Jadi yang namanya baterai itu bisa terkuras dengan brightness ini teman-teman. Jadi kalian bisa mainkan ini. Jadi kalau misalnya kalian itu memang butuh di sini tuh brightnessnya itu tinggi, mungkin seperti ini, kalian bisa atur kayak gini. Tetapi kalau misalnya pas ketika kalian udah nggak ngerjain sesuatu gitu ya, kayak gitu, di sini kalian bisa turunkan teman-teman seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nantinya itu akan menjadi lebih awet baterainya. Terus yang kedua adalah di sini memang ya ketika kita itu buka banyak sekali tabs saya seperti ini teman-teman, itu secara default dia akan ada di sini ya teman-teman. Walaupun demikian memang si Apple sendiri dia itu memiliki kemampuan untuk nge-freeze kan, termasuk ketika di Safari ya teman-teman, kayak gini dia secara otomatis akan melakukan freeze. Itu sih yang dilakukan si Apple ini, sehingga untuk RAM dan lain sebagainya itu menjadi terasa lebih nggak lemot kayak gitu teman-teman. Dan itu yang juga diterapkan di Google Chrome sekarang, yang dia itu ada opsi ya di situ ketika kita nggak menggunakan tab itu, maka dia akan butuh di reload lagi teman-teman, seperti itu. Entah kalau di mobile seperti ini kita tidak menemukan settingannya, tetapi kalau untuk yang desktop itu ada. Hanya aja memang konsepnya sama tadi teman-teman, dan itu akan meminimalisir adanya pembengkakan yang ada di RAM. Lalu kaitannya dengan baterai seperti itu teman-teman itu apa? Tentu ketika misalnya kita sudah tidak menggunakan hal ini, kita tidak menggunakan aplikasi, biasanya kalau di Android kan memang ada yang namanya close all ya, jadi kita bisa langsung menutup semuanya. Tapi kalau ini kan enggak, kita bisa langsung buang aja yang tidak dibutuhkan. Ya walaupun di sini memang ada kemampuan hal itu, tetapi kan ada jeda di situ. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa kayak gitu ya, jadi kalau udah nggak digunakan langsung dibuang kayak gitu, itu akan menghilangkan itu tadi ya, jeda, sehingga baterainya itu menjadi lebih awet gitu ya teman-teman. Oke, sekarang yang ketiga. Sebenarnya ini yang paling penting ya teman-teman di sini. Ini sebenarnya berkaitan dengan ya kayak di smartphone Android pun juga sama sebenarnya teman-teman. Di smartphone Android, kalau misalnya kalian lihat, biasanya aku akan menyarankan bahwa di sini ini ada yang namanya auto sinkronisasi. Jadi di sini kalian bisa memilih untuk aplikasi-aplikasi mana aja yang di situ itu aktif terus, misalnya kayak itu, misalnya WA dan lain sebagainya. Dimana kalau misalnya sinkronisasi ini aktif, maka di situ dia akan update terus ya teman-teman. Di belakang gitu ya, di belakang layar. Sehingga kalau misalnya ada pesan baru itu akan langsung muncul notifikasi seperti itu. Berbeda kalau misalnya di sini itu kalian itu matikan auto sinkron. Ketika kalian itu matikan auto sinkron tersebut, maka itu akan memperpanjang baterai ya teman-teman. Jadi masa hidup baterainya atau baterainya itu tidak mudah habis gitu ya. Karena itu yang memang update teman-teman, karena itu yang memang menguras baterai itu, karena dia sistemnya itu walaupun kita tidak sedang melakukan apa-apa, tetapi di belakang layar dia bekerja terus gitu ya. Jadi termasuk ketika di sini itu kita sedang tidak ke WiFi ya teman-teman ya, WiFi, dan kita jauh dari BTS misalnya kayak gitu ya teman, kita jauh dari BTS itu juga akan mempengaruhi hal itu untuk seluler ya teman, karena di sini itu akan bekerja ya, di sini akan mencari sinyal gitu ya teman, gitu. Semakin jauh jaraknya dia akan semakin bekerja lebih keras gitu ya, sehingga itu akan terasa baterainya itu jadi boros. Walaupun kita tidak bisa memungkiri ya teman-teman, yang namanya baterai kok terasa cepat habis kayak gitu, itu juga masalah pemakaian juga. Kalau misalnya kalian itu sering gunakan untuk ngegame, itu dia. Jadi perangkat yang kalian gunakan untuk ngegame itu bisa membuat baterai kalian itu menjadi lebih mudah tergerus baterai health-nya ya teman. Jadi kesehatan baterai kalian itu menurun seperti itu ketika kalian gunakan untuk ngegame terus. Kenapa? Karena ketika kalian itu gunakan untuk ngegame, itu tentu dia akan, ya kalian nggak bakalan sadar gitu ya, kalian udah bermain berapa jam gitu ya teman-teman, seperti itu dengan baterai itu. Dan mesti kalian nanti kalau misalnya ini udah habis, kalian langsung cas kayak gitu terus siklusnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dari saya pribadi sih ya teman-teman, baterai ya smartphone yang dia menengah ke atas ya, itu walaupun bagi beberapa orang itu no problemo ya teman-teman, itu eman-eman sih kalau digunakan untuk game gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena ya itu tadi ya, ada baterai itu tadi. Walaupun baterai pun juga sebenarnya bisa diganti ya teman-teman. Jadi kalau misalnya baterainya udah benar-benar drop-dropan gitu, itu juga bisa diganti di
center ya, misalnya di sini Samsung ya di Samsung Center kayak gitu. Nah, tetapi apakah stoknya itu masih ada? Itu dia yang jadi pertanyaannya kayak gitu. Apalagi sekarang kan juga di sini kan dia tidak bisa langsung kita copot ya teman-teman baterainya. Jadi ini harus dicopot oleh teknisi atau yang udah berpengalaman di sini gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini sedang update dan sudah update dan sekarang di sini adalah tips pemungkasnya. Ini barusan update ke iPad OS 26.2.1 teman-teman. Update minor sebenarnya itu cuma update minor doang. Jadi AirTag, entahlah aku nggak pernah pakai AirTag itu apa. Jadi AirTag versi update-nya yang versi 2 gitu ya teman-teman di sini untuk update ini. Ya. Jadi ini adalah tips pemungkasnya ya. Jadi yang seperti yang berkaitan ya dengan yang tak bicarakan tadi tentang auto sinkron. Jadi di sini ketika kita itu pakai iPad WiFi only, di sini kalian bisa langsung menuju ke general. Nah, ini dia. Jadi ke bagian setting ya teman-teman, bagian setting ini langsung ke general. Setelah itu di bagian sini itu kalian bisa langsung matikan di bagian ini ya, di general. Terus di bagian background apps refresh. Jadi ini mirip itu tadi ya, sinkronisasi auto sinkron ini. Di sini untuk punya aku ini aku buat dia itu mati teman-teman. Jadi kalau misalnya secara defaultnya dia nyala kayak gini, maka aplikasi-aplikasi ini dia akan bisa melakukan ya dia bekerja di latar belakang lah ya teman-teman. Misalnya update sesuatu misalnya kayak email kayak gini, dia akan langsung bekerja di belakang ya. Jadi memastikan bahwa di situ ada email baru atau enggak kayak gitu teman-teman. Misalnya di ini Google Keep juga ya teman. Jadi ketika kita aktifkan juga dia akan memastikan bahwa Google Keep itu catatannya itu update teman-teman. Jadi tetap fresh gitu ya. Jadi misalnya ada kita sedang update di Android misalnya kayak gitu Google Keep gitu ya teman-teman, maka di sini langsung tersinkronisasi kayak gitu. Kita pun juga sebenarnya bisa memilih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini tadi kita matikan semuanya gitu ya, karena memang di sini itu tidak seluler ya dan ini tuh bukan yang primer untuk itu gitu ya, misalnya kayak gitu untuk menerima email dan lain sebagainya teman-teman. Itu berbeda untuk penggunaannya. Jadi yang lebih ke sini ya, ke smartphone ini, maka di sini kita bisa turunkan ini teman-teman. Jadi ini kita matikan semuanya kayak gitu. Dan kita pun juga bisa memilih nih, misalnya di sini kita matikan satu persatu nih. Misalnya di sini kita matikan, kita pilih yang mana saja yang akan tetap berjalan di belakang. Misalnya di sini kita pengen mengaktifkan email saja, kalau ada email yang masuk maka ini akan ada notifikasinya, maka di sini yang kalian nyalakan. Kalau punya aku di sini kita matikan semua kayak gini teman-teman, sehingga apa, sehingga baterainya akan menjadi lebih terasa lebih awet ya, just like that. Walaupun demikian masa penggunaan pun juga itu menjadi faktor ya teman-teman. Misalnya di sini iPad-nya udah kalian gunakan dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun, itu kemungkinan jelas ya teman-teman, itu jelas banget bahwa nantinya bahkan berkurang ya baterai health-nya kayak gitu, dan itu sangat wajar sekali untuk perangkat yang semacam ini gitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan Apple Pencil? Di sini biasanya teman-teman, kalau misalnya Apple Pencil itu tidak sedang saya gunakan, maka dia itu akan saya letakkan seperti ini teman. Jadi saya dekatkan dengan iPad ini, sehingga apa? Sehingga di sini tuh dia tidak aktif nih. Nah, ketika ini tuh saya jauhkan dan seperti ini, maka dia akan langsung mendeteksi nih Apple Pencil tuh baterainya. Nah, jadi di sini biasanya kalau nggak tak gunakan ini langsung seperti ini. Makanya di sini aku itu pakai casing yang semacam ini nih teman. Jadi di sini tuh ada casing yang dia itu ada tempat langsung ya, tempat untuk si Apple Pencilnya seperti itu. Dan ini sebenarnya tambahan teman-teman. Jadi kalian bisa beli yang ini aja, casing yang semacam ini aja. Tetapi di sini ketika kalian beli yang semacam ini, ada tutupnya. Ini merupakan salah satu layar pelindungan di iPad kalian teman-teman, terutama di layarnya kayak gitu ya. Walaupun di sini memang untuk layarnya mungkin di sini kalian udah kasih tempered glass kayak gitu sih gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah salah satu tips ya, beberapa tips ya untuk menambah pembahasan kita di iPad Experience ini. Dan tadi sedikit pengetahuan tentang bagaimana caranya agar baterai si iPad ini menjadi lebih hemat teman-teman. Ya kayak gitu tadi. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.